di video. Nah, coba baca ini di kita ada buku-buku terjemahan ini ya, terjemahannya dibaca. Pada waktu Ghazwah Uhud, Nabi SAW memakai 2 baju besi. Beliau bermaksud hendak memanjat sebuah batu besar, namun tak mampu. Maka beliau meletakkan baju besi itu di bawah, dan Nabi SAW naik hingga berada di atas batu besar itu. Selanjutnya Jubair berkata, kudengar Rasulullah SAW bersabda, sudah semestinya Tolhah masuk surga. Jadi coba ada di situ, lalu dia letakkan baju besi di bawahnya. Di situ salah patah dia, karena di situ dia fa'aq ada tahtahu, tinggal satu kata di situ. Antara fa'aq ada tahtahu itu ada satu kata tinggal, kata itu Tolha. Tinggal satu kata lalu diterjemahkan dengan yang ada saja. Maka oleh penerjemah diletakkannya baju besi di bawahnya. Padahal maksudnya itu adalah Rasulullah mendudukkan Tolha, maka kata-kata Tolha hilang. Maka yang seharusnya Rasulullah mendudukkan Tolha di bawahnya, kemudian naik di atas punggung Tolha. Lalu dia katakan, dia meletakkan baju besi di bawahnya, karena kalau Tolha tidak ada. Jadi banyak buku-buku seperti itu. Ini berarti Ustaz, berarti Tolha itu pakai ada Tolha. Jadi ada kata-kata Tolha, tahtahu. Sehingga itu kan pemahamannya lagi. Itulah hubungannya dia budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang kami muliakan, pada malam ini kita ada kajian bersama Al-Ustaz Dr. Maulana Muhammad Saleh SMA. Untuk itu mari sama-sama kita mengikutinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Nur Fajar, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, malam ini kita kembali duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini. Tentu ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yang mana kita membaca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh ulama besar kita yang dikenal dengan Imam At-Tirmidzi. Bab per bab kita sudah baca sampai kita ke terakhir yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW, yaitu ini mengenai apa saja yang pernah dipakainya. Di antara pakaian Rasulullah SAW ada namanya dir'on. Dir'on itu baju besi. Ini kita sudah baca hadis-hadisnya. Dari hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW punya baju besi, dan bahkan beliau punya 2 baju besi, bagaimana yang diceritakan oleh Zubair bin Awwam. Ada catatan dalam buku terjemahan bahasa Indonesia itu dari bawah buku dia. Coba dilihat, itu ada yang coba dibaca, coba sih di buku itu tentang baju besi Rasulullah.
di video. Nah, coba baca ini apa kita kalau buku terjemahan ini ya, terjemahannya dibaca. Pada waktu Ghazah Uhud, Nabi SAW memakai 2 baju besi. Beliau bermaksud hendak memanjat sebuah batu besar, namun tak mampu. Maka beliau meletakkan baju besi itu di bawah, dan Nabi SAW naik hingga berada di atas batu besar itu. Selanjutnya Jubair berkata, kudengar Rasulullah SAW bersabda, sudah semestinya Tolhah masuk surga. Jadi coba ada di situ, lalu dia letakkan baju besi di bawahnya. Di situ salah patah dia, karena di situ dia fa'aq ada tahtahu, tinggal satu kata di situ. Antara fa'aq ada tahtahu itu ada satu kata tinggal, kata itu Tolha. Tinggal satu kata lalu diterjemahkan dengan yang ada saja. Maka oleh penerjemah diletakkannya baju besi di bawahnya. Padahal maksudnya itu adalah Rasulullah mendudukkan Tolha, maka kata-kata Tolha hilang. Maka yang seharusnya Rasulullah mendudukkan Tolha di bawahnya, kemudian naik di atas punggung Tolha. Lalu dia katakan, dia menaruh meletakkan baju besi di bawahnya, karena kalau Tolha tidak ada. Jadi banyak buku-buku seperti itu. Ini berarti Ustaz, berarti Tolha itu ada Tolha. Jadi ada kata-kata Tolha. Tak tahu. Sehingga itu kan pemahamannya lagi. Itulah hubungannya dia di ujung mengatakan sepantasnya Tolha masuk. Kalau baju besi taruh di bawahnya, kenapa pula Tolha? Ya kan? Jadi kalau kita cek buku terjemahan bahasa Indonesia itu, wah ada yang batal. Maka kalau ada terjemahan itu ragu kita pemahamannya, kembali kita kepada buku asli. Buku asli itu, jadi di dalam buku asli itu Ali Zubair bin Awam, dari Zubair bin Awam, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bir'ani yawm Uhud. Rasulullah sallallahu pada perang Uhud dia memakai 2 baju besi. Fanahadha ila as-sakhra. Dia mencoba naik kepada sebuah batu besar. Falam yastati. Maka dia tak sanggup. Kenapa? Dia meloncat banyak besar itu, karena dia pakai 2 baju besi, berat bajunya itu. Langsung fa'aq'ada Tolha. Lalu dia dudukkan Tolha di bawahnya. Maksudnya Rasulullah menginjak punggung Tolha untuk naik. Jadi dia junjunglah Rasulullah dengan punggungnya. Itu maksudnya. Sehingga Rasulullah berhasil naik ke batu tadi. Sampai Rasulullah sudah berdiri di atas batu itu, maka dia berkata, Zubair, saya sendiri mendengar Rasulullah bersabda, aujaba Tolha, sepantasnya Tolha masuk surga, karena dia telah meletakkan, menjadikan punggungnya sebagai alas Rasulullah untuk naik batu tersebut. Baik, itu koreksi terhadap hadis yang kita sudah baca ini sebenarnya. Sekarang ada
adalah mengenai peci atau topi besi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau punya dua baju besi, kemudian baju besi itu ada pula topi besinya, helmnya. Nah kalau baju besi saja itu kepala terbuka, dilipas nanti oleh bahaya nanti kepalanya yang diapakan, maka kepala dijaga pula dengan sebuah helm. Maka orang dulu pakai helm dia perang, masalahnya pedang, tombak, panah, mana melindunginya? Kan dalam perang itu bunyi-bunyi besi beradu itu biasa, tombak. Kenapa? Karena yang berperang pakai baju besi. Jadi kalau di ke baju besi perginya sebagai pelindung. Rasulullah dia pakai baju besi itu 2 lapis. Dan di dalam hadis terakhir kita baca, zahara bainahuma, dia memakai baju besi itu berlapis, jadi satu di atas yang lain. Maka itu sebabnya dia tak sanggup naik itu, kena baju besinya berat. Celana besi tak ada, celana besi, celana besi tak ada. Jadi di samping kain besi, baju besi, Rasulullah SAW memiliki topi besi. Ini diriwayatkan pertama oleh Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar, qila lahu hadha ibn khatab muta'alliqun bi astaril ka'bati faqala uqtuluhu. Dari Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, dia masuk Makkah ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Jadi dia masuk Makkah pada saat Fathu Makkah. Wa alaihi mighfar, maka dia ketika itu memakai topi besi. Berarti ini yang menjadi dalil dalam hadis ini bahwa Rasulullah pakai topi besi. Kapan itu? Ketika penaklukan kota Mekah, maka beliau itu masuk kota Mekah pakai topi besi. Karena khawatir nanti panah nyasar, tembak orang dari jauh. Dia pakai topi besi. Faqila lahu, kemudian ada orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, mengadu, hadza ibn khatal muta'alliqun bi astar Ka'bah. Ya Rasulullah, ini ada orang yang namanya Ibnu Khatal, dia sedang menggantung dan bersembunyi di kain Ka'bah. Ka'bah itu kan ada bajunya, berdiri dia di dinding Ka'bah itu sambil sembunyi di belakangnya. Kenapa? Cari aman. Karena dia orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bilang, uqtulu, bunuh dia. Ini kemarin sudah kita jelaskan sedikit bahwa Ibnu Khatal ini namanya Abdullah Ibnu Khatal. Dia seorang laki-laki dari suku Taim bin Khalid. Ada orang mengatakan namanya Abdul Uzza Ibnu Khatal. Jadi Abdullah Ibnu Khatal ini itu nama dia karena nama dia ini ada diriwayatkan 2 nama. Ada orang mengatakan namanya Abdul Uzza Ibnu Khatal.
Dia mengatakan namanya Abdullah ibnu Khattab. Jadi kenapa namanya Abdullah kepada pula Abdul Uzza? Barangkali awal dia namanya Abdul Uzza bin Khattab. Abdul Uzza itu kan hamba Tuhan Uzza. Uzza itu Lata wal Uzza, itu Tuhan orang musyrik, disembah-sembah mereka selain Allah. Maka namanya Abdul Uzza. Tapi setelah itu namanya Abdullah karena dia masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam murtad kembali. Kemudian dia membuat satu perkara pula, buat masalah. Kalau Rasulullah mengumumkan, jadi ada kemungkinan namanya Abdullah itu dulu Abdullah bin Zunah, setelah itu masuk Islam namanya Abdullah. Ketika dia masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdullah. Dia ini adalah salah seorang 4 orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah kepada sahabat. Siapapun kali yang ketemu dia bunuh dia. Ada 4 orang. Yaitu ketika Rasulullah memasuki Mekah di tahun terjadi penaklukan kota Mekah. Rasulullah itu ketika masuk Mekah itu dia menjadikan semua orang aman. Maka siapa yang masuk Ka'bah maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang dia aman. Pokoknya Rasulullah beri aman kepada semua orang kecuali kepada 4 orang yang tidak Rasulullah berikan keamanan. Bahkan Rasulullah halalkan darahnya. Siapa yang 4 itu? Pertama ada Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Kedua Abdullah bin Sa'ad bin Abi Salah. Ketiga Abdullah bin Khattab. Dan dibilang Rasulullah ketika itu pakai baju besi, Rasulullah itu Abdullah bin Khattab lagi bergantung di kain Ka'bah sembunyi. Rasulullah bilang dulu bunuh dia. Yang keempat Miqyas bin Subabah. 4 orang inilah yang dihalalkan Rasulullah darahnya. Imam Nasa'i dalam hadisnya yang panjang dia riwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, dia mengatakan, dia menceritakan tentang kisah orang-orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah. Dia ada di Sunan Nasa'i, peristiwa agak lengkap. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad ketika terjadi Fathu Mekah. Dalam riwayat itu amana Rasulullah SAW an-nasa, maka Rasulullah SAW menjadikan semua orang aman illa 4 nafar, kecuali 4 orang dan 2 orang. Jadi 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ini versi hadis Nasa'i. Dia 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Rasulullah mengatakan uqtuluhu wa in wajadtumuhu muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Bunuh mereka sekalipun kalian dapatkan mereka bergantung di pakaian Ka'bah. Wa in wajadtumuhu muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Siapa 4 orang dan 2 orang perempuan itu? Pertama adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khattab, Miqyas bin Subabah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Salah.
Sekarang bagaimana kisah yang 4 orang ini? Pertama Abdullah bin Khattab. Abdullah bin Khattab ini, jadi kan mereka kan diumumkan itu, siapa yang mendapat orang bunuh dia. Ada itu kan ketakutan yang membuat orang, ada yang lari, ada yang sembunyi. Abdullah bin Khattab bersembunyi di kain Ka'bah. Maka dia ketangkap. Melihat itu, maka langsung ada nama sahabat namanya Sa'id bin Hurais, Ammar bin Yasir. Jadi sahabat kedua ini berlomba membunuh dia. Karena Rasulullah menyuruh, fasabaqa Sa'idun Ammar. Lalu Sa'id lebih dahulu dari Ammar, dikejar oleh berdua ini. Tapi siapa? Sa'id lebih dahulu dari Ammar. Wa kana ashabbur rajulaini, Sa'id lebih muda dari Ammar. Faqatalahu, lalu Sa'id membunuh Abdullah bin Khattab. Berarti dia terbunuh di tangan Sa'id ibn Hurais. Itulah nanti dijelaskan kisahnya kenapa dia dibunuh dan dihalangkan darahnya. Ada lagi yang kedua namanya Miqyas bin Subaba. Maka dia melarikan diri, saya sebut, tertangkap di tengah pasar. Dia sembunyi di kerumunan orang di pasar. Tertangkap, faqatalu, lalu orang-orang yang mendapatkannya langsung membunuhnya, terbunuh di pasar. Wa amma Ikrimah, sedangkan Ikrimah putra Abu Jahal lari dia, kabur. Kemana dia kabur? Kabur ke Laut Merah. Dari Mekah ke Laut Merah itu, ya Laut Merah kan di Jeddah sekitar 80 kilo. Dia lari. Sedangkan Ikrimah lari dia ke Laut Merah, lalu dia naik perahu di tengah laut. Fa'asobatuh ma'asif, jadi dia perakiban bahar, dia naik perahu. Yang perahu itu banyak juga penumpangnya, mungkin menuju Ethiopia, melayar ke Ethiopia itu biasanya. Fa'asobatuh ma'asif, di tengah laut diserang badai kencang, topan. Faqala ashabus safinah, yang punya perahu, dia menyarankan seluruh penumpang untuk mengikhlaskan doa kepada Allah, kemudian meninggalkan sementara Tuhan mereka. Karena sudah dipanggil Tuhan mereka juga tidak reda-reda anginnya. Uzza, Lata, apa? Maka kata dia perahu itu, dia berhenti lagi, dia tidak bisa dia memimpi, tak mendengar, tak bisa berbuat apa-apa. Panggil juga Tuhan tak apa-apa. Sekarang ikhlaskan doa kalian, hanya mohon kepada Allah. Itulah nasihat yang punya kapal. Maka Ikrimah ketika itu yang ada dalam tumpuan kapal tadi, dia berkata, wallahi la illam yunajjini minal bahr illa al-ikhlas la yunajjini fil barri ghairuhu. Demi Allah, kalaulah tidak ada yang bisa meloloskan aku dari badai laut ini kecuali mengikhlaskan doa hanya kepada Allah, tentu di darat juga begitu.
Dan ada yang bisa menyelamatkan aku tidak ada kecuali Allah, dan mengikhlaskan doa kepada Allah. Maka di situ dia berdoa, Allahumma inna laka alayya ahda in anta afaitani mimma ana fihi an ati Muhammadan hatta adha yadi fi yadihi fala ajidannahu afuwan kariman faja'a fa aslama. Maka dia bermohon kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepada saya benar-benar berjanji kepada, jika engkau selamatkan aku daripada ini, maka saya akan berjanji mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saya akan datang dan aku akan letakkan tanganku di tangannya. Maksudnya aku akan membaik dia. Saya akan membaik dia dan aku akan masuk Islam. Dan aku akan dapatkan dia seorang yang pemaaf dan mulia. Sungguh aku akan dapatkan dia pasti mau memaafkan. Dan dia adalah seorang yang berakhlak mulia, karim. Betul berdoa usai reda badai, kemudian dia balik, kemudian dia selamat. Ya, maka dia berselamat, dia cari Rasulullah SAW sampai dia berjumpa Rasulullah, kemudian langsung dia pegang tangan Rasulullah dan dia baiat Rasulullah dan dia minta maaf, lalu dia masuk Islam dan Rasulullah memaafkannya. Sehingga Ikrimah ini, Abu Jahal ini masuk Islam, dan dia setelah masuk Islam terkenal orang yang baik sekali Islamnya. Maka baru kita baca setelah Fatu Makkah ini, dalam perang-perang yang dipimpin Rasulullah, pimpin oleh sahabat di zaman Abu Bakar, zaman Umar, dia ini sangat luar biasa perannya dalam berkontribusi menaklukkan kota demi kota, memperluas wilayah Islam. Jadi jihadnya terkenal ini setelah dia masuk Islam itu. Jadi memang berubah 180 derajat balik. Bagaimana dia dulu menghina-hina Islam, menyakiti umat Islam, dia sama dengan kerja bapaknya. Tapi setelah dia masuk Islam, maka dia luar biasa. Ditebusnya dosa tadi itu dengan mempertaruhkan jiwa, raga, nyawa, harta untuk membela Islam. Banyak sahabat-sahabat itu begitu. Setelah mereka tobat, mereka kembali kepada Islam, maka mereka berjanji apa dosa-dosa yang telah lalu mereka ganti dengan mempertaruhkan nyawa untuk agama. Ini pentingnya. Kalau kita berdosa, salah satu bentuk tobat yang bagus itu oleh kebaikan yang seimbang dengan dosa kita, sebagai pengganti dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ini Ikrimah, berarti Ikrimah selama dia tak lagi terbunuh dan dia pun masuk Islam dan Rasulullah memberi maaf. Wa amma Abdullah ibnu Sa'd ibn Abi Sarh, Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh. Jadi kata dia ada 4 yang sudah terbunuh, Ibnu Khattab. Siapa yang bunuh tadi? Sa'id. Yang kedua Mekias bin Subara.
dibunuh di tengah perang. Ikrimah lari dia, tapi dia selamat dan masuk Islam, tapi dia terbunuh. Abdullah ibnu Sa'ad, dia pintar ini, bersembunyi di rumah Utsman. Barangkali dia ini ada hubungan keluarga dengan Utsman. Bersembunyi di rumah Utsman, minta tolong sama Utsman berlindung. Lalu Utsman terima lindungnya. Ketika setelah itu situasi aman, kata Rasulullah, ayo siapa yang mau masuk Islam? Diberi oleh Rasulullah kesempatan. Siapa yang mau masuk Islam? Ayo bayar. Rasulullah melakukan bayar. Ketika Rasulullah mengumumkan untuk menerima orang-orang masuk Islam dan membuat bayar, Ja'abi Utsman datang dengan Abdullah dibawanya. Abdullah datang ke hadapan Rasulullah sampai dia berdirikan siapa Abdullah bin Sa'ad tadi oleh Utsman langsung di hadapan Rasulullah. Lalu Utsman meminta kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah, bayi Abdullah, ya Rasulullah, bayarlah Abdullah, dia mau masuk Islam. Ini kisahnya yang Abdullah besar. Lalu Rasulullah melihat Rasulullah menghadap ke atas. Lalu Rasulullah lihat dia 3 kali. Rasulullah tidak mengulurkan tangannya, tidak mau Rasulullah membayarnya. Para fa'arat sawfa nazara ilaihi salatan. Dilihat Rasulullah 3 kali. Kullu zalika ya Pak. Dia sudah 3 kali tidak Rasulullah bayar. Ya lagi Rasulullah. Keempat kalinya baru Rasulullah bayar dia. Rasulullah ulurkan tangannya, pegang lalu dibayar. Thumma aqbala ala ashabi. Setelah Rasulullah bayar, Rasulullah di hadapan sahabat yang banyak hadir waktu itu. Kenapa menaklukkan kota Mekah itu? Rasulullah membawa pasukan lebih kurang 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah. Maka di hadapan sahabat beliau menyampaikan suatu pesan khutbah. Amakana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'atihi fayaqtuluhu. Jadi ya sahabatnya Rasulullah SAW bilang, tidak ada kalian tadi yang memahami isyarat saya. Rasulullah itu rupanya mana begitu begini, mana rupanya isyarat. Siapa yang mau bunuh? Tidak ada kalian yang cerdas, kata Rasulullah. Maka amakana fikum rajulun rasyid. Tidak ada kalian yang cerdas. Yaqumu ila hadza haitsu ra'ayni kafaftu yadi an bi'ati. Tidak ada kalian yang cerdas yang bisa menangkap. Belas sudah berdiri membunuh dia. Padahal dia tidak melihat. Pada kali melihat, saya tahan tanganku tidak membaiat dia. Berarti saya akan mengizinkan kalian membunuh dia.
Maka kafaftu yadi an bai'ati. Aku kan sudah menahan tanganku dan saya dah ulurkan tanganku dan mau saya membai'ani. Fayaqtulu. Maka seharusnya sudah 3 kali. Dia kan ulurkan juga. Rasulullah pandang, tapi Rasulullah tidak. Kedua kali tidak juga Rasulullah bai'at. Rasulullah melihat. Berkali Rasulullah itu melihat kepada sahabat juga. Jadi tidak juga ada yang berdiri. Tapi Rasulullah SAW tidak tega dia langsung. Tapi dia tunggu sahabat. Karena sudah diizinkan bunuh dia. Jadi isyarat saya tadi memandang kalian, memandang dia, dan saya menahan tanganku tidak membaiat dia. Tidak paham kalian? Itu isyarat supaya seharusnya kalian, salah satu kalian tadi berdiri membunuh. Karena saya tidak mau membaiat dia. Faqalu wa ma yudrina ya Rasulullah ma fi nafsika. Ya Rasulullah, siapa yang tahu apa yang ada dalam hatimu? Itu kan dalam hatimu. Karena tidak ada perintah. Nanti kalau langsung pada dibunuh, nanti salah pula. Jadi ke sahabat itu kan hati-hati mereka. Kalau tidak ada perintah yang tegas, mereka juga menahan. Masalah itu menarik juga kisahnya. Wa yudrina ya Rasulullah ma fi nafsika. Kami Rasul tak tahu apa yang ada dalam hatimu. Alla awma'ta ilaina bi'ainika. Seharusnya tadi kalau memang begitu, kode saja kan dengan matamu. Kalau ada kode 5 asap. Iya kan? Kodenya gitu ya. Harus selesai itu. La ilaha illallah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Innahu la yanbaghi li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Seorang nabi tak pantas dia membunuh orang dengan bermain mata. Ya kalau perintah bunuh ya bunuh, tapi bermain mata itu nama kha'inatu a'yun. Kalau orang kan kode-kode mata kan, kalau nabi tidak boleh. Maka itu kalau Nabi tidak boleh, maka kalau dia menyuruh ya suruh, perintah jelas, tegas. Kalau biasa kan kalau jenderal-jenderal perang itu kan banyak kode-kode mata. Jadi kenapa tidak kamu buat isyarat dengan matamu tadi ya Rasulullah, supaya kami membunuhnya? Mudah kata Rasulullah. Innahu la yanbaghi li ahadin li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Maka tidak boleh katanya seorang nabi membunuh seseorang dengan bermain mata. Itu. Jadi akhirnya dia tidak jadi dibunuh. Ya karena ditunggu nak dia bunuh, maka Rasulullah maafkan. Rasulullah baiklah. Dan dia juga kan sudah menyerahkan dirinya tadi itu. Qala al-Hafiz. Sekarang Hafiz Ibnu Hajar kenapa menjelaskan kenapa Rasulullah menghalalkan darah Abdullah Ibnu Khattab yang tadi dibunuh oleh Sa'id. Berlomba antara Sa'id dan Ammar. Kenapa sih dia dihalalkan darahnya Ibnu Khattab? Kalau Ikrimah ini kan udah jelas dia ini anaknya Abu Jahal. Dia selalu bersekongkol dengan ayahnya, merencanakan membunuh Nabi, menghina Nabi, menyiksa sahabat sebelum mereka hijrah. Bahkan juga perang Badar dia juga ikut dalam perang Ikrimah ini. Artinya dia bersebelah di orang Quraisy, memerangi Rasulullah SAW. Jadi Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, wa innama amara bi qatl Ibnu Khattab li'annahu kana musliman. Apa Rasulullah menyuruh membunuh Ibnu Khattab? Karena
Hafiz Ibnu Hajar, dia ini pernah masuk Islam. Jadi li'annahu kana musliman, dia pernah masuk Islam. Faba'athahu Rasulullah sallallahu musaddaqa. Kemudian Rasulullah pernah mengutus mengirim dia menjadi tenaga amil zakat, mengumpulkan zakat dan sedekah. Maka Rasulullah itu dulu punya amil. Maka amil itu jemput bola. Maka di negeri ini Rasulullah kirimkan siapa pemungut zakat, dari kurma, dari hewan ternak, dari apa. Jadi dia ini pernah dipakai Rasulullah Ibn Khattab ini pengumpul zakat. Kemudian wa ba'atha ma'ahu rajulan minal ansar. Kemudian Rasulullah kirim pula bersamanya untuk menemaninya seorang sahabat dari kalangan Ansar. Wa kana ma'ahu maula yakhdumuhu. Kemudian dia punya seorang hamba sahaya yang selalu melayaninya. Jadi orang Ansar ini dia punya budak yang memberi khidmatnya. Wa kana musliman, dan siapa ini? Budak tadi muslim pula. Fanazala manzilan, lalu singgahlah mereka di sebuah rumah. Fa'amara al-maula an yadhbaha taisan. Kemudian siapa nama tuannya memerintahkan dia untuk menyembelih seekor kambing domba untuk dimakan sama-sama, untuk dibuat makanan. Fanama wastaiqadha wa lam yasna' lahu syai'an. Jadi fa'amara al-maula an yadhbaha taisan wa yasna' lahu ta'am. Fanama wastaiqadha wa lam yasna' lahu syai'an. Fa'ada alaihi faqatalahu summa tadda musyrikan. Jadi tadi budak tadi fa'amara maula yazbah taisan. Siapa ini? Ibnu Khattal ini menyuruh orang Ansor yang menjadi tuan tadi, kamu sembelih seekor domba untuk dibuat makanan. Jadi fanama wastaiqadha, lalu tertidur dia, tidak jadi dia buat makanan tadi, tidak jadi dia sembelih kambing, dan dia tidak berbuat apa-apa. Lalu siapa tadi? Ibnu Khattab tadi marah, dibunuhnya orang Ansor tadi. Lalu dibunuhnya. Setelah dia bunuh, dia kabur. Lalu dia murtad. Orang yang murtad hukumnya dibunuh. Murtad dia menjadi seorang musyrik. Bahkan lahu qainatan tughniyan bihi ja'i Rasulillah. Dia punya alat musik yang selalu dibawanya, yang kerjanya menyanyi-nyanyi, menghina-hina Rasulullah, dibihija Rasulullah SAW. Jadi dia main apa itu namanya, ada alat musik zaman apa itu. Tapi dia menyanyi, dia isi nyanyiannya menghina-hina Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah halalkan darahnya. Jadi sebabnya kenapa Rasulullah menghalalkan darah Ibnu Khattab? Ya karena pertama dia membunuh, sudah membunuh, murtad pula. Setelah murtad menghina-hina Rasulullah SAW. Orang seperti ini dihukum berat.
Ada orang bergabung awal dalam Islam, rajin sholat, rajin. Habis sudah itu, karena menghina-hina Islam kan. Dulu Islam kan itu murtad. Setelah murtad, bukan tak cukup murtad saja. Kerjanya menghina-hina Rasulullah. Setelah itu kabur ke Amerika. Setelah jadi rendahnya di itu contoh Islam dulu. Itu murtad. Murtad dulu. Cukup dengan murtad itu dia dibunuh. Kalau dalam Islam. Ini tidak menghina-hina Islam. Astagfirullah, tak apa-apa disebut juga orang gila aja. Sekarang di Amerika tidak bisa kena. Kalau bikin sini dia ditangkap karena dia sudah melecehkan agama, sudah melakukan pidana, melecehkan agama, menghina simbol-simbol agama. Pokoknya mulutnya apa kata dia saja. Astagfirullahaladzim. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita sambung. Jadi itulah sebab kenapa Rasulullah membunuh, menghalalkan darah Ibnu Khattab. Karena dia pertama Islam, setelah itu murtad dan dia membunuh, kemudian dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dosa orang, sanksi orang yang menghina Rasulullah itu murtad. Kemudian memang kalau sudah murtad itu dibunuh.
karena itu simbol ya, Rasulullah itu dimuliakan. Kalau ada orang kafir, ini sudah Islam murtad pula. Al-Fakihi dia menceritakan ini ahli sejarah Islam. Dia mengatakan qala Maula bin Abbas. Ba'atha Rasulullah sallallahu di Maula bin Abbas ini hamba bin Abbas yang sudah dimerdekakannya, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah mengutus untuk menguatkan cerita Hafs bin Hajar, seorang laki-laki dari kalangan Ansar dan seorang dari Muzainah dan Ibnu Khattab. Jadi 3 orang diutus Rasulullah kepada untuk mengambil zakat. Wa qala Rasulullah ati'al ansar. Jadi kata Rasulullah kepada Ibnu Khattab dan dari Muzainah ini, patuh ya, ikuti perintah Ansar, orang Ansar ini, kata Rasulullah. Malah Ibnu Khattab membunuh orang Ansar tadi. Kemudian dia kabur, dan Muzani, orang dari Muzainah tadi juga lari. Wahra bin Muzani. Di sini juga hadis ini menunjukkan Rasulullah kan tadi masuk Mekah pakai helm, pakai baju, pakai topi besi. Maka Rasulullah masuk Mekah ketika batu Mekah itu dia pakai topi besi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah masuk Mekah waktu itu tidak dalam kondisi ihram. Karena dia tinggal di Madinah, masuk kota Mekah pakai pula topi besi. Karena kalau dia ihram maka tak boleh menutup kepala, maka terbuka. Sekarang ditutup juga kepala dengan topi besi. Berarti dari hadis ini diambil pelajaran Rasulullah ketika masuk Mekah tidak dalam kondisi ihram. Maka dalam hadis yang lain seperti hadis Jabir di dalam Sahih Muslim diceritakan juga ada Rasulullah SAW dakhala yawma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda bi ghairi ihram. Bahkan diceritakan oleh Jabir dalam Sahih Muslim, Rasulullah ketika Fathu Makkah, dakhala yawma fathi Makkah, masuk dia ke Makkah di waktu hari pembebasan penaklukan kota Makkah, dia lagi memakai sorban hitam di kepalanya bi ghairi ihram, dan dia lagi tidak ihram. Pertanyaannya, apakah boleh orang masuk Mekah tanpa ihram? Maka dari hadis ini diambil oleh ulama bahwa hadis ini menunjukkan boleh kita masuk Mekah kalau untuk kepentingan lain yang tidak ada niat untuk umrah. Kalau memang niatnya bukan umrah, bukan niatnya untuk nusuk namanya, maka tak ada masalah. Maka dia masuk kota Mekah dalam kondisi tidak ihram. InsyaAllah kita sambung lagi penjelasan hadis ini dari sisi fikih dan juga sahabat kisah Ibnu Khattab ini diceritakan oleh ulama yang lain. Itu dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah kita sambung Jumat yang akan datang. Qul hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 sampai berapa?